Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Marun Budiman di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kali ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi makro kita di negeri ini yang hari ini masih hangat, tadi pagi dibahas dipidatokan oleh Presiden Prabowo. Hadir bersama kita di Bincang Perubahan Channel ada Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Dr. Muhammad Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu baru mendapatkan pidato tadi pagi dari pemimpin tertinggi Republik kita. Dan pidatonya terkait dengan kebijakan ekonomi makro dan kerangka ekonomi makro. Dan kita lihat di situ ada kabar menggembirakan. Ternyata pertumbuhan ekonomi kita 5,61%, tertinggi di antara negara-negara lain. Nah, apa maknanya nih Bang Nursi? Ya, itu artinya karena strukturnya pertumbuhan adalah komponen konsumsi, komponen investasi, komponen belanja pemerintah, ditambah dengan ekspor kurang impor, itu artinya punya posisi bagus semuanya. Dibanding dengan tahun sebelumnya cuma 5,1 gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi yang sebenarnya, dia tumbuh karena konsumsi. Termasuk mungkin program MBG itu? MBG, konsumsi, dan di dalamnya kemudian belanja besar-besaran soal lebih banyak konsumsi. Bahkan masyarakat pun tetap ditunjang oleh konsumsi. Nah, dari sana kelihatan memang ada, kalau pakai angka yang saya kemarin itu, kelihatan ada belanja dari kemarin ya, ada dari belanja dari korporasi. Konsumsi dari korporasi itu sedikit naik, tapi begitu terkena rupiah kemarin jatuh, langsung turun lagi. Dari sana kita cuma melihat rumusan formal bahwa pertumbuhan adalah fungsi dari konsumsi C, fungsi dari investasi I, fungsi dari government spending, belanja, fungsi dari ekspor kurang impor. Tapi ketika kita telusuri why itu, pendapatan pertumbuhan itu dikurangi dengan inflasi, kan dikurangi oleh inflasi. Dikurangi dengan pertumbuhan penduduk, maka sesungguhnya bukan 5,61. Apalagi ditambah dengan ketika pertumbuhan ekonominya tidak lagi diukur dengan rupiah, tapi pakai dolar. Nah, ketika pakai dolar, dia langsung ambruk dia. Karena rupiahnya jatuh. Kelihatannya angka pertumbuhannya bagus, besar. Tapi ketika pakai dolar, sesungguhnya dia nggak seberapa. Karena jatuh dia di situ. Termasuk daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat itu dalam kajiannya masuk di kajian di sektor realnya. Nah, kita akan melihat dalam, seperti biasa, kita akan melihat dalam tiga perspektif. Perspektif moneter, perspektif fiskal, dan perspektif sektorial kita melihat. Nah, kalau kita ngelihat dari tiga perspektif ini, kita ngelihat sebenarnya yang terjadi adalah moneter kita masih terseok-seok. Indikatornya rupiah jatuh. Kemarin sempat sampai di atas 17 ya, 17.725 rupiah. Mau 18 Bang. Dan kalau sampai 18, dia sudah sampai ke lampu merah istilah saya. Karena lampu merah saya itu bergerak di 17.500 sampai 18.000. Okay. Sekarang ini dia akan sampai lampu merah paling benderang gitu. Efeknya apa kalau udah sampai lampu merah? Efeknya satu, fiskal makin tertekan. Moneter makin parah. Cadangan devisa yang kemarin jumlahnya sampai 154 miliar US dollar, sekarang turun menjadi 146, akan tertekan lagi. Gitu ya. Efeknya lebih lanjut, masyarakat terkena biaya naik. Biaya naik, cost push inflation. Inflasi karena tekanan biaya. Kenapa? Karena kita masih impor energi, impor sejumlah pangan, impor bahan baku, impor bahan penolong. Termasuk makanan paling populer, kedelai. Ya tempe tadi, kita impor. Iya. Termasuk kan dibilang gini Bang,
Ya kan di desa nggak pakai dolar, ngapain pusing-pusing itu? Nah, itu denial. Satu argumentasi yang lemah gitu ya. Karena tidak memahami struktur biaya di rumah tangga baik di perkotaan maupun di perdesaan. Mungkin di perkotaan itu tinggi penggunaan kendaraan pribadi. Tapi di desa penggunaan pribadinya adalah pada motor, tetap impor. Gak bisa Anda hindari. Cuma volumenya yang kurang. Tetap saja impor. Satu cadang BBM-nya Semua. macam-macam. Semua impor. Impor ya? Semua impor. Kedelai yang tadi ada bilang. Susu jangan salah. Impor juga. Impor juga. Impor. Alat pertanian. Kapal daging sapi ada impor juga. Gula dan garam impor juga. Bawang putih terutama. Bawang putih. Cabai sebagian impor juga. Dulu bahkan di era Joko Widodo sampai cangkul pun impor. Oke, itu dari moneter, Bang. Ya, itu kalau dilihat lebih lanjut dari sektor moneter, masih tetap terseok-seok disebabkan oleh ini kalau pakai angka yang mereka sodorkan pada tadi pagi gitu ya. Mereka menyodorkan angka di sini cukup menarik ini. Angkanya mereka bilang kajiannya di sini bagaimana suku bunga 6,5 sampai dengan 7,3. Itu artinya mereka bersandar pada Fed Fund Rate, tingkat suku bunga Federal Reserve. Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa kita bersandar pada ekonomi hayalan. Hayalan itu maksudnya apa ini? Shadow ekonomi. Iya, kita bersandar pada ekonomi mimpi. Kalau pakai bahasa kerennya virtual economic. Tapi bukan virtual economy berbasis teknologi, tapi virtual economy berbasis nilai tukar. Bretton Woods itu menyandarkan dolar pada emas. Oke. Tapi sejak Nixon Shock 15 Agustus 71, dolar tidak lagi bersandar pada emas. Sandarannya apa? Ya kertas itu sendiri. Sandarannya pada kepemimpinan Amerika. Yang kedua sandarannya pada penguasaan Amerika di wilayah perekonomian. Jadi Amerika memimpin politik dunia, politik global. Amerika juga memimpin ekonomi global. Dan karena itu Amerika mendapat legitimasi, mendapat kepercayaan. Nah, itu terlihat pada periode mereka berkuasa, penggunaan dolar di seluruh dunia mencapai 90%. Itu artinya dolar dipercaya. Walaupun sudah lepas dari emas. Nah, tapi ketika ditanya misalnya, kalau $1 itu, katakan sekarang, $1 sama dengan 6,8 yuan renminbi misalnya. Dasarnya apa? Misalnya begitu gitu. Kalau misalnya 1,6 pound sterling itu sama dengan $1 Amerika misalnya, kan lebih tinggi, berarti lebih tinggi pound sterling gitu ya. Dasarnya apa? Pijakannya apa gitu? Tidak ada alat kalau pakai bahasa. Iya, tidak ada, kalau pakai bahasa akademiknya. Tidak ada alat ukur dan alat penimbangnya. Jadi tidak ada baku mutunya itu. Iya. Dia nggak ada baku mutunya. Kalau kita ngukur jarak, kita pakai kilometer. Kalau kita ngukur waktu, kita pakai menit gitu ya. Kalau kita ngukur berat, kita pakai kilogram. Ini finance ini pakai apa? Ukurannya apa? Nggak ada. Itulah yang sebenarnya bayangan itu. Iya, ekonomi hayalan. Nah, bayangkan sekarang kita bilang ekonomi kita ngebangun tadi SBN 10 tahun itu pada 6,5 sampai dengan 7,3. Itu menunjuk pada Fed Fund Rate yang memang terus naik gitu ya, disebabkan ketidakpastian ekonomi. Pertanyaan besarnya, kenapa kita bersandar pada bayangan? Nah, itu. Iya. Itu masalah besar. Iya. Jadi kalau kita ngambil dalam perspektif ekonomi Islam, kita masuk ke dalam dunia ketersesatan. Iya. Karena kan berarti lawannya itu kalau dalam Islam itu kan lebih mengutamakan ekonomi real dia dibandingkan dengan bayangan kan. Nah, penggunaan kata-kata real itu di alat tukarnya adalah dinar dirham. Oke, ya betul, dinar dirham. Jadi kalau Anda menyebutnya sebagai ekonomi real, maka alat tukarnya bukan alat tukar bayang-bayang. Iya. Alat tukarnya alat tukar real. Real, ya. Apa itu dinar dirham? Dinar dirham, oke. Nah, saya diprotes misalnya sama banyak kalangan ekonom gitu ya.
Bagaimana kalau kemudian ini juga diajukan oleh sejumlah teman-teman di Amerika, bagaimana kalau persediaan emasnya terbatas dan peraknya terbatas? Gitu ya. Saya bilang begini, dalam rumus yang diciptakan oleh Allah maka tergantung pada posisi seberapa jauh kita melihat teorinya bahwa uang yang dibutuhkan dalam hal ini emas sebagai alat tukar itu sama dengan upaya mengatasi pekerjaan, pengangguran. Karena pengangguran menciptakan kemiskinan. Jadi nilai pengangguran, kalau sekarang misalnya katakan diukurnya pada posisi upah minimum regional, upah minimum provinsi, gitu ya. Bahkan ada ukuran upah minimum kabupaten kota, gitu ya. Lebih sempit lagi upah minimum sektoral. Kalau kita ngambil upah minimum sektoral itu sama dengan 3,5 juta per bulan, per bulan, gitu ya. Itu kan ukurannya, kerja ada ukurannya sebulan 3,5 juta. Sekarang pertanyaannya, 35 jutanya ini apaan? Timbangannya apa? Real ataukah hayalan tadi? Hayalan tadi, gitu ambilnya. Jadi jelas nih, kalau di sini sudah jelas kerjanya adalah jam waktu. Kan kerja adalah jam waktu. Jam, sekian jam, dalam seminggu 40 jam, atau dalam seminggu 35 jam, menghasilkan sesuatu. Produktivitasnya begitu. Jadi dalam seminggu 35 atau 40 jam dia menghasilkan sesuatu. Nah 35-40 jam menghasilkan sesuatu itu sama dengan dia punya uang dalam sebulan 3,5 juta. Gitu ya? Kalau dalam Islam 3,5 juta itu berapa gram emas? Gitu. Real. Jadi real emasnya itu ada. Bisa ditimbang, bisa dibawa-bawa. Bisa. Atau kalau tidak emas juga jatuhnya perak. Perak, ya. Gitu ya? Ya, kan dinar dirham itu, dinar yang emas, dirhamnya kan standar perak. Iya, jadi kalau itu ngambil contoh kenapa mereka, dan lagi mereka masih menggunakan istilah asumsi dasar. Asumsi itu kan prediksi ya. Kalau sejak saya di DPR, saya tidak mau menggunakan istilah asumsi. Ini mestinya target, ini mestinya sasaran. Oke. Tahu kenapa? Karena kalau tidak tercapai berarti mereka gagal. Ini kan kenapa mereka gunakan asumsi. Iya. Praktek misalnya katakan mereka tidak bisa mencapai 17.500, mereka bilang 22.700, 17.500. Sekarang sudah 17.725 gitu loh. Kalau tidak tercapai gimana asumsi ini? Kan berarti ini sasaran. Secara hukum, ketika sasaran tidak tercapai, dia boleh menjadi catatan khusus dalam bahasa politik namanya boleh menjadi Minderheads Nota. Apa poinnya arah Minderheads Nota? Secara ketatanegaraan. Mesti tidak percaya. Mereka nggak mau tuh, karena itu digunakan istilah asumsi. Oh iya. Padahal asumsi itu kan hipotesis harus dibuktikan. Nah, ternyata nggak terbukti. Tapi kan ini dijadikan dasar untuk bicara import, ya menghitung. Maka dia sasaran. Kita menghitung untuk impor energi, minyak. Kita menghitung untuk mengimpor bawang, mengimpor kedelai, mengimpor susu, mengimpor sapi, mengimpor mesin. Asumsinya nilainya sekian, gitu kan? Padahal faktanya bukan segitu. Dan selain faktanya gitu, kok gitu ini bukan asumsi dong, ini sasaran sebenarnya gitu. Efeknya apa Bang? Kalau kita lihat sekarang kan, dulu kita kan pinjam dengan rupiah dolar itu taruhlah 15, sekarang jadi 17 dan mau bayar utang dengan angka rupiah 17. Sebenarnya kalau dilihat dari struktur utang dalam bentuk US dollar sudah berkurang. Banyak berkurang. Jadi hutang yang sekarang mencapai 9.920,76 triliun atau mereka sebut sebagai sudah mendekati 10.000 karena sudah 920,76 gitu ya. Orang membulatkan ke atas menjadi 10.000. Itu sekarang lebih didominan dalam SBN, dalam rupiah. Penggunaan dolarnya sudah berkurang. Nah itu bisa kelihatan kalau di buletin itu dimiliarkan menjadi 4.431 miliar US dollar. Kalau dilihat posisi triliun gitu ya kalinya, kan 4.000 kali 17.000 kan jatuhnya 98 sekian gitu ya. Oke. Nah
Kalau kita lihat pada struktur yang lebih banyak SBN, pertanyaan sekarang yang pegang SBN-nya siapa? Gitu. Nah, ini pertanyaan Anda masuk ke dalam tetap kajian moneter. Saya ngeliat di sini cara-cara berpikir pemerintah di sini, maaf nih ya, cara-cara berpikir pemerintah di sini, sorry, masih tetap memperkaya orang kaya, memiskinkan orang miskin. Apa yang dikasih? Iya. Kok bisa dari angka begini jadi kelihatan begitu? Karena mereka masih harus menutup bagaimana belanja negara yang kurang, bagaimana defisit terhadap PDB. Defisit terhadap PDB mereka bilang 1,8 sampai dengan 2,4. Sehingga ada orang bangga menyatakan tidak perlu mengubah 3%, di atas 3%. Padahal sekarang dengan 17.725 itu angka utang terhadap PDB gitu ya. Itu sudah defisit anggaran terhadap PDB. Utang terhadap PDB 40,75, defisit anggaran terhadap PDB kemarin sudah 2,92, ini pasti juga naik. Nah, kalau sudah naik seperti itu, Anda suka tidak suka menutupnya dengan utang. Nah, ketika Anda terbit dengan utang, walaupun kemudian Anda kemarin ditawari dengan bentuk US dollar oleh IMF dan Anda menolak gitu ya, dan Anda tapi menerbitkan SBN, dan SBN kemarin saja kita sudah defisit 164 triliun, maka Anda sedang membiayai orang kaya. Anda ambil surat utang, Anda jual ke orang kaya, bunganya dari mana? Dari pajak kan? Dari pajak. Yang bayar pajak siapa? Masyarakat. Miskin. Iya. Terutama dari PPN. Orang-orang miskin kan orang itu dari situ gitu. PPN ini pajak paling sadis ini. Iya makanya. Karena nggak peduli dia Kaya atau miskin? Kaya atau miskin, kedua nggak peduli orang itu belanja pakai pinjam atau nggak peduli. Nggak peduli dia. Nah itu artinya. Dan yang penting lagi berarti kan ini ada unsur ketidakadilan karena kan lebih membantu membayari orang kaya tadi. Nah ketika masuk di unsur keadilan sesungguhnya masuk kalau dalam fiskal namanya bergeser kita dari moneter ke fiskal. Itu namanya kealokasi dan kedistribusi namanya. Jadi prinsip alokasi kedistribusi dalam rangka mencapai stabilisasi dalam bentuk regulasi yang benar gitu di fiskalnya. Tapi sebelum sampai keadilan kita masuk dulu di moneter lebih lanjut. Nah kalau di moneter sudah begitu, nampak kesalahan moneter yang ketiga adalah gitu ya, dengan posisi perekonomian tidak pasti, terlihat juga pada kondisi tadi SBN bersandar keluar, dan itu berarti Anda menyadarkan stabilitas pada kekuatan yang rapuh gitu ya. Jadi stabilitas nilai tukar pada standar yang rapuh, makanya saya bilang tadi betul, Anda punya fundamental yang solid, tapi fundamental solid yang rapuh gitu. Kan judulnya begitu dia bilang. Dia bikin judul begitu, fundamental ekonomi kita, ini kalimatnya ini enak nih. Fundamental ekonomi kita solid gitu. Ya betul, Anda memang punya fundamental ekonomi yang solid, tapi rapuh. Malah ini karena tadi Anda bersandar pada bayang-bayang. Dan ini lebih bahaya. Solid rapuh. Berarti kalau hancur itu habis. Itu makanya ini kalimat-kalimat yang muncul dari sini dengan angka-angkanya saya lihat masih belum keluar dari term-term neoliberal. Masih belum keluar dari term-term Washington Consensus gitu ya. Nah, dari situ lebih lanjut kita ngelihat situasi moneternya ini tidak menjamin bahwa utang yang disetujui tapi dicairkan menurun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika tinggi undisbursement itu, dia akan nampak pada posisi NPL. NPL di sektor perumahan itu 3,1 sekarang. Itu tinggi. Dibanding sama NPL di sektor investasi. Tapi NPL pada, ini menarik, pada UMKM, Anda tahu berapa? 4,6. Itu mendekati batas 5%. Apa poinnya? Orang kecil terseok-seok. Nah, orang menengah terseok-seok itu ditambah lagi dengan SBN yang tinggi. Makin sulit lagi dia mendapatkan akses kredit. Makin susah lagi dia berusaha. Tuh berkali-kali ada dampaknya. Asik nggak tuh ngeliat? Itulah solid tapi rentan. Iya, gitu loh. Kan kalau dibilang berapa persen sih yang masuk kategori miskin rendah tadi itu, yang terbebani tadi itu, yang tersiap-siap tadi. Kalau ngambil dari angka itu kan yang miskin, kalau UMKM jumlahnya mereka bilang 66 juta. Jumlahnya 66 juta gitu ya. Dari sebenarnya tidak ada angka yang bisa, harus saya bilang ke bincang-bincang perubahan, tidak ada angka yang pasti berapa sesungguhnya angka jumlah UMKM. Saya pernah riset di
minimal di 3 provinsi. Saya ambil angka dari mulai dinas, dari mulai kabupaten ke provinsi, naik ke statistik. Angkanya tidak ada bisa yang saya konfirmasi. Jadi begitu tidak bisa saya konfirmasi, berarti tidak ada yang bisa saya lakukan verifikasi. Oke, uncertainty-nya tinggi dia. Artinya angka akuratnya sulit saya percaya gitu loh. Jadi, tapi oke lah, Pak, yang pasti saya menyebut UMKM ini dalam posisi sudah dalam posisi terseok-seok, habis nggak karu-karuan, dia sulit bangkit gitu posisinya. Nah itu dari posisi tadi, di satu sisi dia kena NPL, sisi lain dia punya akses pergi dan susah, di sisi lain dia berhadapan dengan pasar yang juga lemah, yang daya belinya ambruk gitu loh. Iya. Nah Anda bayangkan bagaimana relasi moneter dengan transmisi moneternya ke sektor real, kayak gitu-gitu. Tadi analisis kita sudah sampai moneter dengan transmisinya langsung ke posisi begitu. Sekarang pindah ke fiskal. Fiskal itu dalam tekanan utang luar negeri, yang kita sebut tadi 40,75%. Fiskal itu dalam posisi yang namanya tekanan subsidi tinggi, karena harga energi naik. Fiskal itu dalam tekanan bagaimana ketidakmampuan dia menyediakan lapangan kerja karena ruang mandatorinya banyak, tapi ruang diskresinya sempit gitu. Jadi ruang yang untuk diperintahkan oleh APBN, diperintahkan oleh undang-undang, sama ruang kebebasan ambil kebijakan tuh sempit gitu. Kan pendidikan 20%, iya, kesehatan. Itu kan wajib tuh. Iya, itu mandatori namanya. Mandatori. Itu kan nggak bisa otak-atik. Nggak bisa otak-atik. Jadi itu yang membuat dia agak susah. Ditambah lagi dengan beban utang yang saya bilang tadi, beban utang itu bayaran cicilan pokok sama bunga mencapai 1.442 triliun. 599, sekian itu adalah bunga, 833, sekian adalah cicilan. Maka jumlahnya tadi 1.442 sekian. Yang 800 itu bukan gabungan antara bunga dengan pokok ya? Enggak. Oh, sendiri. 833 itu cicilan, 599 itu bunga. Kita ngelihatnya. Kebetulan angka saya punya angka dalam posisi itu sampai dengan 2040 kebetulan. Kenapa saya ikuti sampai dengan 2040? Karena saya mengikuti apa yang disebut dengan rekapitalisasi perbankan. Rekapitalisasi perbankan jatuh temponya 2040. Berat banget gitu ngeliatnya. Nah itu di fiskal kita katakan begitu. Nah sekarang pindah ke sektor real. Ke sektor real tadi ketika kita ngelihat ada pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan, ditambah dengan suku bunga yang kayak gitu, dan ditambah dengan situasi ketidakpastian luar gitu ya, dengan struktur biaya yang tidak pasti karena tergantung impor, ya susah lah. Kelihatan terindikasi. Indikasinya pada apa? Purchasing Manager Index. Saya tadinya menyetujui angka pemerintah bahwa Purchasing Manager Index itu 50,1. Tapi begitu saya masukin angka, saya melakukan verifikasi dan validasi atas angka Purchasing Manager Index. Purchasing Manager Index adalah jumlah belanja perusahaan dan mereka memenuhi kebutuhan produksinya. Sampai berapa persen dia. Kalau dia di atas 50, mesin produksinya berjalan. Kalau di bawah 50, dia mulai tersendat. Makin lebih rendah lagi, makin kecenderungan berhenti. Gitu. Dan ini 50,1 ya? 50,1. Tapi begitu saya konfirmasi, saya verifikasi dan saya validasi, angkanya bukan 50,1. Berapa? 49,1. Lebih berat. Hampir berhenti. 49,1. Meskipun kan beda dikit ke 50. Tapi itu menggambarkan melambatnya mesin produksi. Nah, melambatnya mesin produksi disebabkan iklim ketidakpastian. Melambatnya mesin produksi disebabkan oleh salah satunya transmisi moneter menahan diri. Melambatnya itu disebabkan oleh struktur biaya yang tidak pasti. Melambatnya karena korupsi. Melambatnya karena macam-macam. Termasuk di dalamnya social distrust. Gitu. Meskipun kan tadi konsumsinya banyak. Berarti yang tadi korupsi macam-macam lebih gila daripada konsumsi. Nah, waktu konsumsi banyak, kan Anda tidak mungkin berhenti makan. Iya. Anda tidak mungkin berhenti menggunakan bensin. Anda tidak mungkin mematikan listrik. Gitu kan? Itu kan konsumsi semua. Iya. Kan nggak mungkin Anda matikan. Anda tidak mungkin tidak beli beras, Anda tidak mungkin tidak beli bensin, Anda tidak mungkin tidak bayar listrik, tidak beli gas gitu kan. Kalau di Amerika bahkan kritiknya lebih tajam lagi dari itu. Karena harga gas sampai dengan 4,2 dolar per galon gitu ya. Nah, dari sana angka-angka yang muncul pada hari ini, pada tadi pagi itu, buat saya angka-angka yang menggambarkan bahwa situasinya tetap dibalut dalam ketidakpastian.
dibalut dalam posisi berat beban perekonomian. Nah, kalau dia bilang ini ada 8 klaster yang menjadi gajian dari mereka dengan tingkat pertumbuhan yang katanya bisa mencapai tingkat pertumbuhannya dibilang tinggi di sini nih, mau dibilang nih. Dia mau bilang angkanya 5,8 sampai 6,5 gitu kan. Nah, ini karena dia memburu pertumbuhan 8%. Nanti ujungnya rata-ratanya 6,9. Jadi dia ingin mencapai di 2027, di 2028 itu rata-rata 8%, sehingga nanti posisi Di average 5 tahun itu. di average 5 tahun dia rata-rata 6,9. 6,9, oke. Itu target. Tapi ketika saya tarik struktur investasi, ternyata struktur investasinya dalam kajian mereka itu tetap tergantung pada swasta. Swasta itu mendapatkan posisi investasi, ruang investasi sampai 84%. Sementara Danantara itu cuma berapa persen kecil, sisanya ke negara. Apa artinya? Artinya segala sesuatu diserahkan secara itu ke pasar, ke komersial, ke korporasi. Itu artinya ekonomi kita masih ditanggulangi oleh korporasi. Itu neolib lagi. Neolib lagi jadi jatuhnya. Nah, neolib dalam bahasa ekonomi politik itu yang disebut dengan kudeta korporasi. Kudeta korporasi. Ini rada-rada sulit ini, kudeta korporasi ini. Harus dijelaskan lebih jauh. Jadi, Kan orang biasanya ke corporate state. nah, ini kok. jadi hajat hidup orang banyak itu diserahkan kepada korporasi. Oke. Penyediaan hajat hidup orang banyak. Listrik misalnya, kelihatannya punya PLN, tapi ternyata pembangkitnya punya swasta. Oke. Dengan cara Beli. PLN pakai atau tidak pakai, harganya sekian. Jadi hajat hidup orang banyak ditentukan oleh korporasi. Itu kudeta korporasi. Bukan negara. Soalnya negara mengatur harga, enggak juga. Padahal negara. korporasi. Nggak bisa apa-apa di situ. Itu disebut dengan kudeta korporasi, itu bahasa Itu hajat hidup. orang banyak. Hajat hidup, ya. Iya. Apalagi kalau Anda ambil ke hajat hidup orang banyak dalam perspektif sumber daya buatan, Anda tambah ngeri lagi. Apa sumber daya buatan? Infrastruktur, data, tapi semua infrastruktur fisik maupun infrastruktur teknologi, itu sumber daya buatan. Itu diambil oleh swasta. Gimana? Habis kita gitu. Termasuk harga mereka ya. Tentukan. Nah, ketika Anda sampai pada harga, kajian moneter lebih lanjut melihatnya begini. Ketika sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, pasar, produksi, dan distribusi serta logistiknya ditentukan oleh kekuatan korporasi, nggak enak kalimat ini. Anda tidak akan pernah mencapai price stability. Anda tidak akan pernah mencapai stabilitas harga. Kenapa? Karena korporasi hendaknya untung, nggak mau rugi dia. Untung. Dan iyalah, yang dibebani siapa? Ya rakyat habis semua. Gitu ngelihatnya. Jadi tidak ada lagi makna kepedulian, keberpihakan. Kan kalau korporasi pasti pada keuntungan Kalimatnya bukan soal kepedulian atau keberpihakan. Kalimatnya tidak ada lagi negara menyatakan melindungi segenap tumpah darah bangsa. Itu konstitusi kenanya. Karena itu konstitusi. Karena konstitusi. Jadi tidak ada lagi perlindungan. Itu karena ketika kemarin masyarakat pergi berbondong-bondong membeli emas gitu ya. Itu ketemunya dengan nilai tukar. Apa artinya? Artinya sesungguhnya masyarakat sadar bahwa pemerintah tidak sedang melindungi kepemilikan dia. Sehingga mereka melindungi diri mereka. Dirinya yang disebut dengan safe haven. Iya. Dalam ekonomi namanya safe haven gitu ya. Mereka melindungi diri sendiri. Gimana caranya emas? Nah, ketika emas dipakai sebagai safe haven, sebagai hedging, lindung nilai kekayaan mereka, namanya saja safe haven dan hedging, perlindungan nilai. Maka sesungguhnya sedang terjadi dua. Likuiditas berkurang di pasar, di satu sisi, gitu ya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan menjadi tersendat. Di situ keluar tesis saya. Tesis saya adalah pertumbuhan tersendat, tesis saya sebelumnya adalah pertumbuhan ekonomi, dan sekarang dalam kata kunci. Seluruh perekonomian sekarang tergambar sebagai terdikte oleh sistem eksternal. Oleh sistem kebijakan regulasi, standarisasi, akuntabilitas, reputasi dan kredibilitas eksternal. Ya sudah, ini berarti menggambarkan kolonisasi mental. Karena kan kalau misalnya emas itu dijadikan safety, kemudian disimpan, artinya itu kayak menimbun kan? Menimbun emas yang dampaknya seperti tadi, toh? Berputar. Sekarang Anda boleh bilang itu menimbun. Tapi saya tanya balik.
saya mesti pegang apa dalam rangka saya menjaga diri saya dari situasi tidak pasti. Menjaga Iya. Iya. Bagaimana saya harus menjaga diri atau lebih konkret lagi, bagaimana saya harus melindungi diri saya dari situasi tidak pasti? Bagaimana caranya? Iya, ya beli emas. Ketika negara tesisnya meningkat, tesisnya meningkat menjadi negara gagal. Iya. Iya. Tesisnya meningkat jadi negara gagal melindungi gitu loh. Iya, iya. Artinya kan ingin melindungi diri sendiri Iya. dengan borong emas segala macam, tapi dampaknya itu justru buruk. Iya, jadinya negara. Iya, malah gitu. menambah dampak. Dan kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya di dalam negeri ya, ini ada intervensi faktor eksternal luar negeri. Faktor eksternalnya memang kokoh sekali. Tadi saya bilang suku bunga kita disandar pada Fed Fund Rate. Iya. Tadi yang kedua, itu yang pertama itu. Yang kedua, ya nilai tukar kita dilepas ke pasar. Kebijakan kita, regulasi kita serbat pasar. Standarisasi ditentukan oleh pihak luar. Pasar modal ditentukan oleh luar. Berbagai ketentuan pihak luar. Bahkan salah satu hal yang paling menarik adalah ketika hari ini didirikan Badan Dewan Ekspor. Hari ini didirikan. Kurang lebih begitulah. Iya. Tapi paling tidak sudah saya bagikan, terserah kebijakan pemerintah akan mengendalikan hasil ekspor. Saya bilang begini, Anda bicara ekspor dalam perspektif perdagangan. Harus diakui, pemerintah selama ini 71 bulan terus-terus mengalami surplus perdagangan impor ekspor. Di posisi sekarang ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan 5,5 miliar US dollar. 5,5 surplus perdagangan. Bagus, hebat. Tapi Anda tahu apa kejadiannya? Apa itu? Anda mengalami defisit neraca jasa yang terus-menerus berkesinambungan yang tidak pernah terselesaikan. Nah, salah satu akibatnya yang tidak diakui oleh pemerintah atau tidak disebut oleh pemerintah. Anda membebaskan repatriasi. Anda membayar keuntungan dari investasi asing keluar, dan itu jumlahnya besar. Mandiri harus membayar keluar, BRI harus membayar keluar, Astra harus membayar keluar. Lalu juga yang namanya investor asing. Begitu juga Telkom harus membayar keluar. Itu kelihatan di situ. Nah, di situ bagian dari yang disebut dengan pembayaran dividen. Jadi keberangkatan haji kemarin betul mempengaruhi permintaan dolar. Tapi cuma sekitar 700 juta sampai dengan 1,1 miliar US dollar. Tapi Anda tahu berapa permintaan dolar untuk mentransfer dividen, untuk mentransfer tenaga asing dan segala macam termasuk IT. Jumlahnya hampir sama dengan posisi neraca perdagangan. 4,26 dibanding 5,5, berarti kita cuma sekedar. Ditambah lagi namanya hot money-nya tinggi, gimana coba? Repot. Jadi neraca jasanya negatif, ada hot money, maka ekspor impor yang surplus 5,5 miliar US dollar itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya, artinya ketika Anda mendirikan badan penghasil ekspor tadi, sesungguhnya Anda cuma menyelesaikan persoalan baju yang robek. Padahal problemnya bukan baju yang robek. Itu. Problemnya adalah baju Anda yang sudah rapuh, yang sistemnya salah dibuat. Gitu. Harus ganti baju. Ganti, gitu. Karena bajunya sudah rapuh. Kan tadi saya bilang standarnya rapuh. Iya. Kan tadi saya bilang standarnya bayang kan. Iya. Nah, gitu loh ngeliatnya. Bajunya rapuh, sistemnya jelek, bikinan nggak karu-karuan. Jadi ya kalau dalam bahasa presentasi saya beberapa tahun lalu, seabad dia gagal, masa kita ikutin sesuatu yang seabad ini gagal gitu loh. Iya. Gitu Tapi ngeliatnya. itu yang direkomendasikan suruh pakai rupanya. Itu karena kita bersedia diukur oleh pihak asing yang saya sebut sebagai reputasi dan kredibilitas Anda, diukur oleh kekuatan eksternal, dan Anda bangga dengan ukuran eksternal itu di tengah penderitaan rakyat Anda. Jadi di satu sisi, Anda bangga dengan reputasi dan kredibilitas yang diberikan oleh asing, tapi kebanggaan Anda didasarkan atas penderitaan rakyat. Itu gambaran eksternal. Gambaran internalnya apa kejadiannya? Di tengah yang namanya Anda punya hutang tinggi dengan beban nyata pada fiskal seperti itu, Anda masih menikmati kemewahan. Anda bisa lihat eselon 1 ke atas mobilnya premium semua. Padahal rakyat terseok-seok gimana tuh? Anda coba lihat deh mobil eselon 1 ke atas mobilnya premium semua. Dan eselon 1 itu makin bertambah ketika ada penambahan kabinet. Oh iya. Makin gemuk. Makin gemuk dia. Dan nah ini saya pernah belajar. Saya
di bangku kuliah saya belajar apa yang disebut dengan teori organisasi. Ketika sebuah organisasi birokrasi dia menggambarkan gemuknya struktur, dia akan terlihat sebagai betapa orang Tambun itu jalannya susah. Jalannya susah katanya. Jadi kalau kita ibaratkan orang Tambun, orang yang gendut, orang yang gede, udah dengkulnya sakit, tumitnya berat, jalan beratnya itu tinggi benar gitu, kita istilahnya begitu. Itu ketika kita belajar reinventing government walaupun reinventing government basisnya pasar. Nah, tetapi minimal kalau kita ambil analogi bahwa memang organisasi yang Tambun itu sama seperti orang yang Tambun gitu ya. Jangan salah, itu juga menggambarkan ketidaksehatan. Jangan bilang orang Tambun itu sehat, belum tentu. Gitu. Nah, Anda sekarang dalam rangka politik akomodatif gitu ya. Ini bicara politik jadinya sekarang. Ada komprominya di situ. Nah, persoalan pokoknya ketika Anda ambil kompromi gitu ya, mestinya Anda konsisten dong di satu sisi bahwa segala sesuatunya didasarkan atas prestasi bukan kompromi. Kenapa? Karena Anda bicara demokrasi. Nah, ketika demokrasinya Anda import, inflasinya Anda import, lalu kemudian Anda kompromi, Anda 2 kali mengalami posisi inkonsistensi. 2 kali mengalami posisi inkonsistensi. Dan itu menggambarkan, sorry to say, ini perdebatan saya dengan itu munafik struktural. Nah, istilah apa lagi nih munafik struktural ini? Yang Anda ucapkan tidak Anda lakukan gitu. Beda kata dengan perbuatan ya. Yang Anda sumpahkan tidak Anda wujudkan dalam tindakan dan kebijakan gitu loh. Iya. Tapi bukan omen-omen maksudnya. Aduh. Kurang lebihnya begitu gitu. Iya, oke. Jadi memang kalau kita lihat itu memang situasinya itu dinampakkan bagus, tapi faktanya rapuh. Nah, bahkan solid dalam kerapuhan tadi. Nah iya. Nah kalau pakai metodologi metodologi yang saya punya lebih nggak enak lagi. Itu kajiannya kajian 5C namanya, 5C. Ada casing, ada konteks, ada konten, ada komprehensif, ada konsisten. Casingnya gimana casingnya? Tadi konsistennya solid yang rapuh. Casingnya bagus. Ternyata begitu rontok nih baju. Oh nggak bener, itu casingnya bagus kelihatan. Tapi ternyata rapuh gitu, nggak keruh-keruh. Apalagi konteksnya. Anda konteksnya pergi mencangkul tapi pakai baju batik yang nggak karu-karuan gitu. Nggak karu-karuan. Gitu loh konteks. Kontennya ngapain juga kelihatannya pakai sutra ternyata bukan sutra. Oh berantakan lagi. Apalagi terus sudah konten kayak gitu nggak juga ada kedalaman yang benar gitu. Tambah lagi dengan tidak konsisten ya sudah berantakan. Jadi kalau gitu tawaran misalnya ekonomi Islam berbasis Islam, saya pikir ini harus dijadikan alternatif untuk kita kaji, kita dalami, kita terapkan ya Bang ya? Ya tawarannya cuma sederhana sebenarnya. Satu, yuk jujur. Jujur ya, kita harus jujur. Yang kedua, nggak boleh serakah. Yang ketiga, membebaskan diri dari fantasi. Dari bayangan. Iya. Yang keempat yang paling penting, terang, tunai dan nyata. Terang, tunai dan nyata. Terang untuk menunjuk pada kejujuran, segala sesuatunya fairness. Tunai, Anda melakukan sesuatu dengan posisi tukar-menukar hak kewajiban secara benar. Nyata, Anda tidak mimpi-mimpi tentang bagaimana Anda melakukan transaksi jasa maupun barang. Gitu. Next kita bahas dalil-dalilnya Bang. Jadi pemirsa Jenjang Perubahan Channel dimanapun berada, ini diskusi kita sangat berbobot. Intinya kita membaca akhirnya apa? Kondisi kita hari ini nampaknya solid tapi rapuh. Yang sangat membahayakan kita. Dan saya pikir ini juga satu pelajaran bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap situasi ini. Betul. Harus ada perubahan. Betul. Iya. Kita ngomong begini bukan berarti benci, menjelekkan. Enggak, ini memang fakta kita, gitu kan? Justru ini menunjukkan panggilan kita. Itu panggilan jiwa. Saya pikir begitu. Ya. Baik, para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, ini bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dengan ini menjadi kesadaran kita bersama. Amin. Jadi ada pencerahan baru. Dan ini wujud kecintaan kita. Kepada negeri ini, kepada umat di sini, kepada kita di sini. Amin. Bukan dipastikan sebagai kebencian. Dan ini kewajiban kita untuk speak up. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Masyaallah. Menyampaikan ini. Amin. Mudah-mudahan bisa diterima di depan. Dan mudah-mudahan negeri ini jadi lebih baik. Insyaallah. Doa bidoa. Amin. Baik, kita akhiri. Kita akan ketemu di topik yang lebih hot lagi,
di Bincang Perubahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.